Orang Malaysia menyesal, doakan timnas Indonesia terpuruk, dan minta sepak bola Indonesia jadi peringkat memalukan di dunia. Netizen Malaysia bilang Kevin Dix adalah pemain buangan Belanda. Netizen Malaysia menyindir Kevin Dix adalah pemain buangan Belanda yang dipungut oleh Indonesia. Langkah timnas Indonesia menaturalisasi Kevin Dix memunculkan reaksi tajam dan cenderung iri dari netizen Malaysia. Akun X bernama Ultras Kurva Selatan menyebut Kevin Dix adalah pemain yang tidak terpakai di Belanda alias pemain buangan. Konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Oh my god, timnas Indonesia, korang buat apa ni? Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke teman-teman ya, ada sebuah artikel cukup menarik ya. Panas, Malaysia ejek Kevin Dix, pemain buangan Belanda, dipungut timnas Indonesia. Nah, oke ya, di sini ada sebuah video yang cukup menarik dari ini ya. Silahkan teman-teman kalau mau main ke channelnya ini ya. Kita nanti akan mereaksi bareng-bareng videonya ya. Di thumbnailnya itu teman-teman coba kita baca bersama-sama ya. Nafas terakhir dan tumbangnya keangkuhan orang Malaysia yang jelekkan timnas Indonesia. Orang Malaysia ini menyesal, doakan timnas Indonesia agar kalah dan terpuruk. Makin panas teman-teman ya. Oke ya, kita reaksi bersama-sama videonya ya. Di channel ini dengan judul Orang Malaysia Menyesal Doakan Tim Indonesia Terpuruk, tanda seru. Kini doa itu berbalik pada mereka sendiri. Nah, oke teman-teman ya, langsung saja kita bareng-bareng simak videonya. Orang Malaysia menyesal, doakan timnas Indonesia terpuruk, dan minta sepak bola Indonesia jadi peringkat memalukan di dunia. Kini doa itu malah berbalik kepada mereka. Jadi ada netizen dan supporter Malaysia yang jelek-jelekan timnas Indonesia dan Liga Indonesia, bahkan mendoakan agar timnas Indonesia terpuruk. Bahkan mereka menyebut Liga Sepak Bola Indonesia tak ubahnya seperti Liga Bangladesh. Mereka pamer tim kesayangan mereka JDT masuk peringkat 10 besar tim klub Asia. Hal itu karena liga-liga di Indonesia belum memuaskan, apalagi setelah AFC merilis peringkat liga-liga di Asia. Arab Saudi menjadi liga terbaik di Asia, disusul oleh Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan Thailand dan Malaysia masuk 10 besar. Atas hal ini, warga Malaysia sampai mendoakan semoga Liga dan Timnas Indonesia terpuruk di AFC. Tapi justru doa itu langsung berbalik ke mereka sendiri. Tahukah kalian kalau tim kebanggaan mereka JDT Johor Darul Ta'zim yang disombongkan menang dalam laga klub Asia, kini harus menerima kekalahan di Liga Champion Asia. Johor Darul Ta'zim JDT dipastikan tersingkir di babak 16 besar. Liga Champions Asia Elite usai kalah dari Buriram United. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepada peraih gelar Liga Super Malaysia 11 kali beruntun itu. Alih-alih meraih kemenangan, The Southern Tigers justru harus menelan kekalahan di depan pendukungnya. Mereka kalah 0-1 di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, yang mereka dipermalukan di kandang sendiri. Kegagalan para pemain tim tuan rumah memanfaatkan peluang harus dibayar mahal pada menit ke-58. Bintang muda timnas Thailand, Suphanat Muntah, berhasil mencetak gol pembuka usai menaklukkan kiper Andoni Zubiaure. Netizen Malaysia juga pernah mengejek Indonesia yang naturalisasi Kevin Dix, yang mereka sebut pemain buangan Belanda. Saat PSSI naturalisasi Kevin Dix, tak luput dari sorotan dari publik negara tetangga. Salah satu netizen Malaysia, seperti akun Ultras Kurva Selatan, menyuarakan kritik. Mereka mempertanyakan kualitas Kevin Dix dan menyinggung pengalaman bermainnya di Liga Champions. Sebagai pembanding, mereka menyebut Dion Kuls yang juga pernah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Eropa bersama timnas Malaysia. Allah, baru dapat Kevin Dix saja belagu, pemain buangan Belanda dipungut, tulis akun itu. Padahal, fakta membuktikan, hasil skor transfer market menyatakan
Kevin Dix lah yang lebih tinggi daripada Dion Kuls, pemain kebanggaan mereka. Netizen Malaysia juga tak henti-hentinya hina pemain naturalisasi timnas Indonesia sebutan Belanda Squad, tapi betapa malunya ternyata FA Malaysia terang-terangan tiru program naturalisasi Indonesia. Tapi kini harus gigit jari karena program naturalisasi mereka tidak didukung parlemen dan pemerintahnya. Namun berbeda dengan supporter Malaysia ini, walau banyak yang menghina timnas Indonesia sebutan pemain Belanda, bahkan Kevin Dix disebut pemain buangan. Orang ini malah mengakui kehebatan Indonesia dan makin berbahaya. Aku rasa memang kita perlu scare guys ya. Memang perlu seram dengan Southeast Asia most valuable players. From number 1 to number 8, korang boleh tengok Indonesian players. This why I respect your timnas Indonesia ya guys. Jangan pernah mencari masalah dengan timnas Indonesia. Yeah, you can see how scary of them. Wow. And number 9, Thailand. Okay. Number 11, Thailand. Chanatip Subhanat Supacho. Yes. Number 14, Dion Kuls, the best player in Malaysia. You know, you can see number 14, bro. Yeah, Nguyen Xuan Son, Gary Holtman, Nicola Mikkelsen, Arif Aiman is number 19. And number 20, Ragnar Oramanggon. For sure that I vote Indonesian because they have the best team. Look at that guys. Ada Emil, Kevin, Jay, Kerry Vero, Martin Paes. Goalkeeper. Jay Izzas guys, my favorite player for Indonesia. Oh my god, Jay Izzas, the best player in Indonesia. And Miss Hilgers is number 1. Timnas Indonesia. Bila aku lihat squad Indonesia guys dengan ada player-player dari nombor 1 Misiga sampai Ola Romani, they have all the best player is around the world bro. I think they can beat Australia. Okay, aku rasa mereka boleh beat Australia. And Australia they're gonna scare this squad. They're gonna scare Australia. Benci boleh. Jika Australia tengok video saya ni, hey Australia, you're gonna scare to Indonesia. They have many players, the best. I don't know guys, tapi Indonesia player, amazing team, amazing player, respect. Bahwa 2 pertandingan bagi tim nasional Indonesia pada bulan Maret ini adalah 2 pertandingan yang sangat penting untuk menentukan langkah tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Mungkin juga langsung di round 3 atau harus berjuang lagi di round 4 sebelum nanti bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Tentu harapan dan mimpi kita semua adalah agar tim nasional Indonesia kita bisa bermain untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Namun tentu tidak akan mudah bagi para pemain jika mereka tidak bisa menyatu di atas lapangan. Maka itu seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa yang paling penting bagi para pemain dari tim nasional Indonesia pada saat nanti mereka dipilih untuk bermain, apakah itu sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, mereka harus bermain dengan yang namanya visi permainan. Artinya visi permainan itu adalah bermain mengandalkan teamwork dan juga berdasarkan strategi dari sang pelatih. Agar adanya sinergi yang baik di antara para pemain yang bermain di lini yang berbeda. Artinya, para pemain yang bermain di lini pertahanan itu sudah harus paham apa tanggung jawab mereka. Betul, tanggung jawab mereka yang utama adalah untuk bertahan. Tapi selain itu, kita tahu bahwa di era sepak bola modern, para pemain yang bermain di lini pertahanan juga harus bisa deliver bola. Artinya harus juga bisa menyuplai bola ke depan. Karena banyak tim-tim besar itu mengandalkan permainan building from the back, artinya membangun serangan itu dari lini pertahanan. Kemudian, pemain-pemain yang bermain di lini tengah, apa tanggung jawab mereka? Betul, tanggung jawab mereka adalah untuk menutup ruang di lini tengah. Selain itu juga, harus mengalirkan bola ke lini depan. Artinya dari back line ke middle line, nah kemudian baru ke front line. Betul dong, bola itu harus diberikan ke front line. Apa tugasnya dari para pemain yang bermain di depan jika formasinya mengandalkan 3 pemain di depan? Yaitu untuk bisa turun sedikit ke tengah, menjemput bola, memulai juga sebuah proses serangan. Dan apa tugas utama dari striker? Tentu dan jelas adalah untuk mencetak gol. Tapi selain itu juga
harus bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lain yang bisa masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Maka itu, pemain-pemain yang dipilih oleh sang pelatih harus merupakan pemain-pemain yang kurang lebih bisa memahami rencana permainan dari sang pelatih. Nah, oke teman-teman ya, itulah tadi video yang cukup menarik ya teman-teman dari channelnya Z Channel ya. Dengan judul Orang Malaysia Menyesal Doakan Tim Indonesia Terpuruk Tanda Seru. Kini doa itu berbalik pada mereka sendiri. Nah, ini cukup menarik videonya ya. Nah, oke ya, kita bacakan beberapa komentar terlebih dahulu, nanti baru kita berikan komentar dari video ini ya. Ingat ya, orang semenanjung yang dulu mendoakan yang buruk pada timnas Indonesia, pasti akan kebalik pada dirinya. Perkataanmu adalah doamu. Wah, keren ya. Bukan Malaysia tanda seru. Malaya atau Malay sama dengan orang Melayu. Des sama dengan tanah. Malay des sama dengan tanahnya orang Melayu. Yang benar dalam kaidah bahasa yaitu Malay des atau Malaya, bukan Malaysia. Jadi tidak usah sungkan sebut mereka Malay des karena secara kaidah bahasa sudah benar. Tidak didukung pemerintah dan parlemen karena untuk menghindari rasa malu kepada Indonesia. Ya. Channel Bola Goat atau Goat Bola itu memanglah adminnya blasteran Malaysia Indonesia. Makanya dia orang pasti support Indonesia, bukan hanya Malaysia. Nggak pernah jelek-jelekkan Indonesia karena bapaknya orang Indonesia. Bola God. Woi, di sini siapa yang sering dizolimi? Ingat-ingat, doa orang yang dizolimi itu lebih makbul di hadapan Allah Tuhan kita semua. Bagi orang yang paham agama tahu banget kalau doain orang jelek itu big no. Karena ketika kita berdoa malaikat menjawab walaka mithluh. Jadi menangan doa malaikat ke Allah karena malaikat makhluk yang enggak punya dosa. Jadi itu rumusnya kenapa kalau kalian berdoa jelek, kalian sendiri yang celaka. Sama aja nenggak racun, doain orang lain buruk tuh. Kalau di Islam kita diajarkan doakan, semoga diberi hidayah gitu aja. Kalau ada orang yang ngeselin hatimu. Ya oke teman-teman ya, itulah tadi video yang cukup menarik ya dari Z Channel. Nah ini sebenarnya bagi saya ya, terutama channel-channel yang seperti ini ataupun channel yang membahas Malaysia, membahas netizen Malaysia, membahas warga Malaysia, atau orang Malaysia ini kok membahas orang Indonesia. Ya kalau kita itu apa ya bahasanya, jangan dimasukkan ke dalam hati lah ya. Kenal juga enggak, jauh juga, cuman kita itu saling menyindir ke sana ke sini. Jadikanlah itu sebagai hiburan, karena dunia ini memang hiburan ya. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti ini, itu mungkin dunia itu enggak akan rame teman-teman ya. Jadi kalau kita itu tidak suka kepada orang lain, bolehlah, nggak masalah, namanya juga manusia itu. Tapi ketidaksukaan kita itu jangan dimasukkan ke dalam hati yang berlarut-larut. Ya karena kalau merasa tidak suka terhadap seorang dan dimasukkan ke dalam hati yang terlalu dalam, yang saya khawatirkan
itu jadi timbul sebuah penyakit. Jadi biasa sajalah, kita santai, anggap saja dengan adanya hal-hal yang seperti ini jadi hiburan untuk kita semuanya. Ya silahkan, tidak suka terhadap sesuatu itu silahkan, dan itu tidak masalah. Tapi ya itu tadi, ketidaksukaan kita terhadap sesuatu jangan sampai itu masuk ke dalam hati, karena yang ditakutkan menjadi sebuah penyakit, yaitu penyakit hati. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi video yang cukup menarik untuk kita tonton berkenaan dengan Kevin Dick. Dan akhirnya di dalam video tersebut mengomentari, sekarang justru malah kamu yang kalah, oke ya. Dan sekarang timnas Indonesia itu mudah-mudahan bisa bangkit. Kita doakan bersama-sama ketika nanti ya menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, kita itu mampu untuk menumbangkan klub-klub besar ini teman-teman ya. Nah oke ya, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persaudaraan, salam persahabatan dari saya, salam perkenalan, salam persatuan, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.